Iya. Oke, kita mulai pertemuan kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih atas kehadirannya di kuliah perencanaan jaringan, perencanaan jaringan komputer, computer network planning. Nah, perkenalkan saya Estian Diprioko sebagai mentor kalian untuk selama kuliah ini 16 pertemuan, sekarang pertemuan kedua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang ini dulu ya, yang agak teoritis dulu, yang agak sosial dulu sebelum ke teknis. Jadi gini, perencanaan jaringan komputer ini adalah bagian dari sebenarnya ya bagian dari konstruksi perencanaan konstruksi bangunan. Jadi tugas kalian sebagai perancang jaringan komputer itu sama dengan arsitek bangunan. Di sini kalian membantu arsitek-arsitek yang ingin bangunannya diberi jaringan komputer, diberi network komputer. Dan tentu saja ini berkaitan ya dengan kegiatan konstruksi bangunan, terutama untuk kegiatan mechanical dan electrical. Sebenarnya electrical itu lebih banyak hardware-nya. Untuk anak informatika kita banyak mengurus bagian software-nya. Dan ini agak unik nih. Jadi jaringan komputer itu ada dua, gitu. Di teknik elektro ada, di informatika ada. Gitu. Kalau di elektro lebih banyak, di elektro itu kegiatannya lebih banyak hardware. Kita akan mengerjakan hardware itu di elektro. Sedangkan kalau di informatika itu banyaknya mengerjakan tentang software, tentang perhitungan-perhitungan bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di informatika ya sama aja dengan ke software developer ya, software developer sama-sama mengerjakan program. Kalau kalian pernah ceklik konfigurasi mikrotik atau ceklik konfigurasi Cisco, sebenarnya yang kalian lakukan adalah memprogram si perangkat Cisco tersebut atau perangkat router tersebut, termasuk perangkat mikrotik atau Huawei apapun itu ya, perangkat komputer tersebut kalian memprogram, dan cara memprogramnya adalah program prosedural. Nanti kapan-kapan saya akan perlihatkan bentuk programnya. Sebenarnya yang kalian jalankan zaman-zaman sekarang lebih mudah ya. Kalian bisa ceklik konfigurasi jadi programnya. Tanpa kalian sadari kalian sudah membuat program. Nanti kapan-kapan saya lihat skrip pemrogramannya. Gitu. Dan skrip pemrograman ini juga kalian harus mengenalnya, karena kalau misalnya kalian pindah alat, misalnya mikrotik kalian jebol, kalian nggak usah capek-capek konfigurasi lagi. Kalian tinggal ekspor aja itu apa konfigurasi kalian ke device yang baru, ke router yang baru, ke mikrotik yang baru. Itu semudah itu zaman sekarang. Nah, dalam script yang kita ekspor itu isinya adalah pemrograman di router kalian. Nah, itu tugasnya informatika. Gitu. Nah, itu saja di pemrograman ini, meskipun untuk pemrogramannya prosedural, ada algoritmanya, ada urutan dari awal sampai akhir. Hanya ini pemrograman prosedural, jadi kalau di orientasi objek ya use case-nya cuma satu itu gitu, activity diagram itu ya, hanya satu itu, sequence diagramnya hanya satu, cuma satu kegiatan. Itu bedanya. Jadi tidak bisa dibuat orientasi objek karena kegiatannya cuma satu itu. Itu bedanya. Dan tidak multiprosesor. Ya. Jadi ya seperti itu. Ini seperti kalau kalian di IoT program Arduino. Arduino juga programnya prosedural. Jadi cuma satu kegiatan, dia hanya mengerjakan satu kegiatan dalam satu waktu. Berbeda kalau IoT ini melenceng dikit ya, kalau saya membahas tentang IoT, kalau kalian menggunakan Raspberry Pi itu berarti seperti mengerjakan komputer bisa multi
processing. Nah, itu baru Pak, kalian bisa menggunakan orientasi objek kalau kalian pakai Raspberry Pi. Kalau Arduino tidak bisa, kalian ya sama aja gitu, pakai pemrograman prosedural biasa. Sama dengan pemrograman router, itu pemrograman biasa. Oke, kita balik lagi ke topik, kita akan membahas perencanaan anggaran dulu. Coba sebentar saya testing dulu. Ya. Oke. Ya, benar ya. Betul ini. Oke, ini kita ada kasus bangunan gedung 2 lantai, kamarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lantai 1, 7 ruangan, lantai 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruangan, lantai 2, 8 ruangan, lantai 1, 7 ruangan. Kita kurangin 1 karena toilet itu tidak akan kita gunakan, tidak akan kita beri jaringan komputer, kecuali kalau wireless ya, mau main HP di toilet bisa gitu lah. Tapi kalau misalnya pembangunannya hanya kabel, mungkin kita tidak akan kasih kabel ke toilet, kemudian kita nggak akan ngasih kabel ke tangga. Jadi kita akan di lantai 1 kita akan memberi 1, 2, 3, 4, 5 ruangan. Di lantai 2 kita akan bayani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruangan. Musola saya tidak kasih kabelan dulu, sementara belum dikasih dulu. Jadi 6 dan 5. Lantai 1 5, lantai 2 6. Dan ini bentuk fisiknya seperti ini. Jadi kalian pelajari. Kalau ini dinding beton semua, maka kalau perlu diperhitungkan juga. Jadi seandainya ini dinding beton semua, berarti satu ruang itu kalau misalnya dikasih access point wireless atau wifi seperti IndiHome itu wifi router, ya satu ruang terpaksa dikasih 1. Dan yang paling rendah range-nya, harus paling rendah range-nya. Kenapa paling rendah range-nya? Karena kalau misalnya dikasih range-nya yang jauh, nanti akan tumbang tinggi. Gitu. Tapi kalau zaman sekarang gitu, kalau seperti rumah saya, betonnya hanya di pinggir saja, betonnya nggak banyak ya, hanya di ujung-ujung saja, hanya perkuatan saja, di pilar-pilar saja. Kemudian totali dindingnya semua menggunakan hebel. Itu agak lebih mudah karena tidak full beton. Jadi kalau misalnya kita menggunakan satu router wifi saja, kalau misalnya ini nggak pakai kabel ya, itu bisa cukup 2 lantai. Itu biasanya kalau 2 lantai 3 kamar, itu 3 kamar 2 lantai bisa cukup. Tapi di ujung-ujung ada lemah, di pengkolan itu agak lemah karena banyak tertutup sama dinding. Nah, kalau kita menggunakan wifi router atau access point wifi, kita harus memperhitungkan seperti itu. Kita harus lihat tiap ruangan ini apakah ada lubang udaranya enggak. Paling aman kalau tiap ruangan itu ada lubang udara ke dalam lorong, ada lubang udara, keluar ada lubang udara. Itu dengan demikian kalau misalnya kita menggunakan wifi bisa melewati lubang udara tersebut. Itu gunanya lubang udara kalau di ruang-ruang modern gitu.
yang banyaknya di bangunan-bangunan modern ruang udaranya ditutup karena untuk menghindari nyamuk dan mereka menggunakan air conditioning atau AC. Nah, itu akan menyulitkan kalau kita mau membuat jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel atau jaringan wifi. Nanti dia nggak akan kebagian kalau dindingnya beton semua. Jadi paling aman adalah kalau bisa tiap ruangan ada lubang hawa. Jadi misalnya satu lantai biasanya dikasih satu AP, satu access point, satu router wifi biasanya. Biasanya satu router wifi bisa melayani satu lorong besar, misalnya 5 ruang kali 2, jadi 10 ruangan, itu pasti bisa ke handle. Jadi router wifi di home yang mereknya Huawei ya, kalau nggak salah, saya nggak bawa. Ntar pertemuan ketiga saya bawa ada itu, ya kan si Huawei saya ada satu. Itu kalau misalnya di rumah sederhana 2 lantai itu masih bisa lah ya, 72 masih ke handle untuk satu router wifi. Dan tergantung ininya berapa, kliennya ada berapa, klien wifi-nya berapa. Secara default membatasi 10. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Ini contoh perhitungan anggaran kalau kita menganggarkan, kalau kita membuat ini 2 lantai ya, 5 ruang sama 6 ruang. Nah, desain logikalnya, desain fisik yang ini namanya desain fisik. Kita menaruh komputer, tiap ruang dikasih komputer, terus habis itu ada ruangan yang kita beri hub. Dari sini kita bisa lihat dia melayani 2 lantai. Satu lantai, routernya menggunakan satu router 1, router 2, kemudian switch-nya ada 2, switch 0 dan switch 1. Jadi diperhatikan ya, kita mulai dari 0. Jadi pakai bilangan cacah, bukan pakai bilangan asli. Semua bilangan kita mulai dari 0. Itu mestinya kalian pelajari di algoritma pemrograman, kita mulai dari 0. Seperti kata tukang bensin. Kata tukang pom bensin mulai dari 0. Di sini ada satu router. Router ini akan membagi ke 2 lantai. Lantai 1 yang switch 0 ini, lantai 2 switch 1. Lantai pertama ada PC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada printer yang terpusat, langsung nyolok ke switch 1. Kemudian satu access point wifi, router wifi untuk satu lantai. Ini untuk satu lantai ya. Satu lantai. Dan di sini ada 3 laptop. 3 laptop menggunakan wireless. Tanpa kabel ini belum dihubungkan. Seharusnya bisa dihubungkan langsung. Ini yang kabel lurus ini menggunakan kabel straight ya, kabel straight. Seperti yang saya bilang di pertemuan pertama dan kalian pelajari lagi di jaringan komputer, cabling UPP itu ada kabel straight dan ada kabel cross. Ini kita menggunakan kabel straight karena kita menghubungkan 2 device yang berbeda. Switch ke komputer, switch ke printer, switch ke router, switch ke router lagi. Ya, ini perlu diketahui, access point wifi itu sama saja dengan router. Sama dengan router, cuman berbeda dengan miripnya kayak router Cisco ya. Jadi hanya menerjemahkan satu IP ke IP lain, hanya satu. IP luar ke IP dalam. Itu si router wifi hanya satu. Kalau mikrotik lubangnya ada 4, jadi bisa menerjemahkan satu IP dari luar
ke 3 IP lain. Jadi dia bisa buat 3 network. Gitu. Jadi upgrade, disuruh upgrade. Nah, ini yang lama saya. Oh, itu ya. Maaf, saya disuruh upgrade ini nanti aja. Oke, ini di satu lantai seperti ini. Di lantai lain juga mirip, ternyata kebetulan mirip. Nah, sebagai perencana jaringan, kalian harus memperhitungkan kalau misalnya pakai kabel, panjang kabel ini berapa? Gitu. Sebenarnya ini kabel sama semua. Khusus buat yang putus-putus ini, biasanya ini opsional ya, opsional atau dia bisa aja pakai wireless sebenarnya, atau bisa kondisi lain yang dia persyaratkan. Kenapa dia harus pakai garis putus-putus? Tapi kalau ada garis langsung seperti ini, biasanya ya ini adalah kabel, semua kabel. Kita anggap semua kabel, termasuk yang garis putus-putusnya kabel. Gitu. Kabel UPT ya. Semua kabel UPT masing-masing punya IP yang dibagi oleh si router ini. Untuk fungsi router kalian mau buka lagi jaringan komputer. Dan fungsi router adalah menerjemahkan dari IP luar ke IP dalam. Jadi mungkin kita lihat belum ketahuan ini apakah lantai 1 dan lantai 2 ini IP-nya berbeda atau sama. Sepertinya berbeda kalau dibedakan dihubungkan oleh router. Kecuali kalau routernya diganti sama switch. Kalau diganti sama switch berarti IP-nya satu gedung sama. Maksudnya sama di sini kepalanya sama. Jadi misalnya 192, 168 tidak gitu. Jadi IP-nya kepalanya itu dari 0 sampai 256. Dari 192 16830 sampai 192 168 3256. Tuh, kalau pakai kelas B apa kelas D ya? Kelas D apa kelas C lupa ya. Itu terbatas ya, hanya 200 komputer. Kalau misalnya mau lebih ya pakai kelas yang lain. Nah, itu tentang kelas-kelas IP4 juga kalian pelajari, kalian bisa baca lagi di jaringan komputer seperti itu. Dan kita anggap ini laptop ini akan menggunakan wireless. Yang di sini Wi-Fi 2. Gitu. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ini kebetulan sama. Nah, seperti yang saya sebut tadi, sebagai perancang jaringan komputer, kalian harus memperhatikan panjang kabelnya, panjang kabel masing-masing. Mengingat ini belum WiFi semua ya, jadi kalian harus memperhitungkan panjang kabel ke setiap ruang dari tempat switch-nya. Biasanya paling mudah tempat switch itu di tangga, di sini, tangga sini. Router juga kalau bisa dekat sama switch. Kemudian access point kalau bisa dekat sama switch. Itu saja bolehlah ditarik kabel mana-mana. Terserah keperluannya seperti apa. Gitu. Dan ini kebetulan enggak, kalau misalnya tiap kamar, satu kamar lebarnya 3 kali 4 meter, ya lumayan. Ini dari tangga ke sini berarti 10 meteran. Itu jadi harus dihitung kabelnya. Dan penempatan switch-nya juga harus diperhitungkan. Karena kalau misalnya pakai UPT, maksimum panjangnya hanya 10 meter. Lebih dari itu udah lemah performanya dia. Nah, ini anggarannya seperti ini. Kita di sini ada uraiannya, volume satuan, harga satuan material, bill of material, harga total material. Harga satuan upah, misalnya nanti berapa sih ngupahin orang, kemudian upah totalnya berapa. Gitu. Di sini ada kerja persiapan, survei lokasi, misalnya 1 hari, 1 orang,
diupahin 50.000 nih tahun berapa ya? 50.000 masih ini zaman orde baru, masih zaman orde baru ya. Orde baru juga masih 10 tahun yang lalu deh, ini tahun 2000-an, tahun 2005, tahun 2008 gitu ya. Masih harganya masih segini. Kita udah naik harganya, udah 2 kalinya. Sehari borongan 50.000, upah 50.000. Masang kabel volumenya 4 hari 50.000 satuannya, 200.000 4 hari. Instalasi OS di sini masing-masing 150, dikerjakan 2 hari 300 ribu. Saya nggak tahu OS-nya apa, 2 komputer, cuma 2 komputer ya. Konfigurasi router pada tahun itu adalah 200.000, jadi 200.000 kalau 1 hari ya, ujungnya 1 hari. Total harga upah semua 750.000. Kabel UPP kita biasanya beli satu roll langsung 850.000 zaman dulu. Sekarang bisa berapa? Bisa sekian. Jadi itu totalnya ini halaman pertama. Halaman kedua, pekerjaan instalasi. Komputernya ada 12 unit, 6 atas, ada 6 komputer di atas, 6 komputer di bawah. Masing-masing unitnya 3.339, jadi total 40 juta. Jadi kemudian konektor RJ45 satu box 50.000, biasanya isinya 100, 12 unit, 24 switch 4 8 ya, cukup masih cukup, isinya 100 soalnya. Router Cisco-nya menggunakan 1 unit, isinya harganya 38. Oh ya, berarti ini sebelum 2010 ya, 38 juta. 38 juta. Switch-nya ada 2 unit, nggak disebutin mereknya, kalian harus sebut merek. 165, ya betul, di 2010 pakai TP-Link 330.000. Akses point-nya 219, TP-Link juga berarti 438. Printer kebetulan dia pakai printer LAN, satunya 1,3, berarti brother ya, zaman itu ya, brother yang bisa pakai fotokopi, bisa pakai scan. 2,6. Laptop 6 unit, kebetulan dia disuruh pengadaan, ya udah, laptopnya masih 3 juta. Maksudnya benar, belum 2010, 22 juta. Total materialnya saja, pekerjaan instalasi hardware-nya saja adalah, totalnya adalah 104 juta sekian. Total biaya semua sama bill materialnya, bukan sama kerjaan kabel UPP dan upahnya adalah seperti ini, 106 juta sekian. Totalnya seperti ini. Jadi kalian membuat anggaran seperti ini dan disesuaikan ya. Kalau zaman sekarang mungkin kabel UPP-nya nggak sebanyak ini, lebih banyak akses point-nya lebih banyak daripada si kabel UPP dan konektor RJ45-nya. Gitu. Zaman sekarang dengan modal satu akses point, kalian bisa mengerjakan banyak satu warnet, tapi wireless, jadi jauh lebih murah daripada ini. Ini dapat 12 komputer, 2 printer, 6 laptop, dan pakai Cisco gitu. Salahnya pakai Cisco, kalau pakai Microchip mungkin nggak akan semahal ini, padahal tugasnya sama aja. Nah, kita lihat spesifikasinya. Alat yang dibutuhkan oleh klien ditulis ya, ini kurang sedikit. Oleh yang dibutuhkan oleh klien yaitu komputer Core i3 benar 2120 2005. Kabel UPP 5 Cat5, masih Cat5 ya, kan 2005, belum 2010.
Dan